Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peminat rekayasa teknik sipil. Selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dosen teknik sipil Universitas Islam Riau, dalam rangka menyampaikan sepenggal kisah-kisah permasalahan, problema, serta solusi keteknikan dalam dunia teknik sipil. Nah, saksikanlah dan tontonlah. Ya, untuk kisah kali ini saya akan menyampaikan biografi insinyur-insinyur dunia yang telah dapat mengubah dunia dan metode formulanya. Tentu, yang dimaksud adalah insinyur-insinyur struktur. Ya, tentu banyak sekali biografi insinyur-insinyur yang mengubah dunia atau insinyur-insinyur struktur yang mengubah dunia. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan 4 insinyur struktur yang mengubah dunia. Ya, tentu siapa saja di sini yang mengaku sebagai mahasiswa teknik sipil atau yang mengaku sebagai insinyur teknik sipil tidak mungkin tidak mengenal 4 tokoh yang akan saya sajikan. Jadi di sini saya akan sajikan di samping biografi daripada insinyur yang mengubah dunia, tentu ada metode-metode dari formula yang mereka hasilkan, yang mereka temukan. Ya. Antara lain yang mau saya sampaikan, pertama, siapa nggak kenal dengan Cremona? Ya, Cremona, gambar yang paling kiri ini, ya, yang berasal dari Italia. Kemudian tidak ada juga sarjana sipil yang tidak kenal dengan Clapeyron. Ya, metode Clapeyron, ya merupakan suatu metode statika untuk balok di atas beberapa peletakan. Kemudian siapa yang tidak kenal sama Profesor Hardy Cross, metode perhitungan portal cross yang sangat terkenal itu, dan dikenal juga dengan simpelnya. Kemudian yang paling kanan, ini juga dikenal orang, ya, yaitu Fukuhei Takabea. Dan metode Takabea dikenal sebagai suatu metode perhitungan struktur yang dapat menghitung struktur bertingkat tinggi dengan lebih mudah, ya, dan lebih teratur. Nah, yang pertama, ya, Cremona. Cremona lahir di Italia atau orang Italia. Jadi setelah selesai pendidikan di kota kelahirannya tahun 1848. Ya, 1848, ratusan tahun yang silam. Cremona ikut Free Italy Battalion, perang melawan Austria, dan dia menyerah pada 24 Agustus 1849. Pada tahun yang sama, dia mulai belajar teknik sipil di Universitas Pavia. Lulus menjadi doktor pada tahun 1853. Setelah itu, dia mengajar di beberapa tempat di Pavia dan Milan. Nah, pada tahun 1860, Cremona menjadi profesor di Universitas Bologna dan profesor geometri di Politeknik Mian. Kita lihat hasil formula yang ditemukan oleh Cremona. Ini hampir setiap atau di dunia jasa konstruksi, ya, setiap saat disinggung tentang Cremona, diagram Cremona, ya. Jadi Cremona adalah salah satu metode untuk menghitung gaya-gaya batang pada rangka batang. Ya, nampak ini ada contoh, kita ambil suatu rangka batang jembatan. Ini bisa tower, bisa tower transmisi, bisa jembatan
rangka, bisa Garden Cup atau kuda-kuda, ya, dan lain-lainnya. Nah, di sini ya kita akan menjelaskan sedikit tentang metodenya, ya. Jadi metodenya tiada lain adalah membuat suatu diagram. Ya, di sini di tengah ini disebut diagram Cremona. Tentu untuk mendapatkan diagram ini terlebih dahulu kita harus menghitung reaksi perletakan. Jadi ini kalau ilustrasi jembatan dapat digambar sini, walaupun jumlah rangkanya tidak persis, ya ini menghitung reaksi perletakan di A, kemudian reaksi perletakan di B. Ya, setelah dihitung, ya kita menggambarkan diagram Cremona terlebih dahulu menentukan skalanya. Jadi skala satuan, misalkan 1 cm adalah 1 ton, atau 1 cm adalah 2 ton. Nah, kemudian sebelum menghitung, kita menentukan gaya-gaya batang yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah gaya batang 0. Jadi nampak di sini, kalau kita ambil suatu keseimbangan titik kumpul, jadi Cremona merupakan juga suatu metode, ya, pengembangan dari metode keseimbangan titik buhul atau titik kumpul. Jadi nampak di sini, ini batang horizontalnya adalah batang 0, sehingga batang vertikal kalau kita katakan V1 di sini akan sama dengan reaksi perletakan vertikal di A, atau kita katakan VA. Nah, kemudian per titik kita tinjau. Per titik kita boleh meninjau searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, bisa dimulai dari peletakan A ataupun peletakan B. Nah, misalkan kita coba satu titik, kita coba dengan satu titik, ya tadi diketahui skala panjang, ya skala panjang dibuat kira-kira di sini, VA itu sama dengan V1, katakan V1, berarti sama panjang. Jadi berapa panjangnya V1, berapa satuan tadi, itulah besarnya gaya yang bekerja. Cuma harus diberi tanda positif atau negatif. Jadi V1 yang di sini itu adalah batang tekan atau batang negatif karena gayanya menuju ke titik kumpul yang ditinjau. Kalau kita meninjau titik A, kemudian kita tinjau titik kumpul berikutnya, tentu diberi nama. Ya, di gambar ini tidak diberi nama titik 1. Kemudian kita tinjau mulai dari VA di diagram Cremona, ini dia dari titik tangkapnya, ya. Titik tangkapnya di sini karena batang tekan tentu dari bawah menuju ke atas karena menekan di titik 1 yang kita tinjau. Ini ditekan, kemudian batang horizontalnya kita katakan A1. A1 batang tekan, kemudian diagonal batang D1 ini meninggalkan. Kalau meninggalkan titik, kita langsung memberi tanda di sini. Tanda positif negatif langsung kita beri tanda. Bekerja terus, ya, setiap titiknya terus menerus sampai selesai. Sehingga timbullah diagram seperti ini. Jadi diagram ini timbul, tinggal kita mengukur skala gayanya, skala dari diagram Cremona itu didapatkan berapa besar gaya dan ditandai dengan positif negatifnya. Dan kalau positif dia adalah batang tarik, sedangkan negatif adalah batang tekan. Yang kedua itu adalah kleperon. Ya, kleperon ini adalah suatu metode untuk menentukan, menghitung gaya dalam untuk statistik tentu. Jadi kleperon itu berasal dari Paris, Prancis. Pada tahun 1820, setelah menyelesaikan studi di École Polytechnique dan École des Mines, Kleperon bersama temannya Gabriel Lame meninggalkan untuk mengajar di Institut Teknik Rusia selama 10 tahun. Bersama Lame juga berperan sebagai konsultan teknik di beberapa proyek, termasuk Katedral Isa dan Alexander Kolom di Rusia. Juga terlibat pada proyek jembatan suspensi. Setelah revolusi Paris, bulan Juli 1830, dia pulang ke Prancis dan menjadi pimpro proyek jalan kereta api. Pada tahun 1884,
ditunjuk menjadi profesor konstruksi mesin uap di Prancis. Kita lihat sedikit cara kerja formula atau metode Clapeyron. Jadi Clapeyron dapat menghitung balok-balok di atas beberapa peletakan. Biasa juga kita sebut dalam analisis itu portal mana cara menghitung ya dia dapat pada untuk metode metode Clapeyron disebut juga dengan metode putaran sudut. Ya. Dengan menghitung persamaan putaran sudut, nampak di garis elastis ini ya bahwa sudut yang terbentuk dari peletakan B ke A akan sama besar dengan sudut yang terbentuk dari B ke C setelah ada pembebanan yang bekerja. Jadi ada beban terbagi rata, beban terpusat. Nampak ini besaran sudut. Ini harus sama. Kalau tidak sama, baloknya kan patah. Jadi di dalam peletakan sudut BA akan sama dengan sudut BC. Begitu juga putaran sudut CB akan sama dengan CD. Nah, dengan menghitung besarnya putaran sudut, ya, yang fungsinya adalah besarnya momen. Ini momen, ya. Momen ini belum diketahui berupa MBA dan MBC, ya, pada titik-titik ekstrem ini. Jadi besarnya sekian MBA per kekakuan, kemudian sekian MBC per kekakuan. Ya, tentu harus menentukan positif negatif. Kemudian putaran sudut akibat beban, akibat Q2, akibat Q1, ya, dan akibat P. Timbullah suatu persamaan fungsi antara putaran sudut dengan suatu bilangan. Jadi yang tadi beban-beban tadi membentuk suatu bilangan terhadap momen. Ya. Akhirnya kalau kita substitusi antara persamaan-persamaan ini, maka akan menghasilkan nilai besarnya momen MBA, MBC, MCD, MCB, MCD. Karena MBA sama dengan MBC, maka itu disebut dengan MB dalam kasus ini. Kemudian MCD sama dengan MCB yang disebut dengan MC. Didapatlah nilai momen pada titik ekstrim yaitu MB, MC, dan MD. Kemudian kita gambarkan momen pada titik ekstrim. Di mana MA adalah 0 karena sendi luar, didapatlah ini MB, MC, nah di sini hasilnya 146,6 ya untuk MC. Kemudian MD dan di ujung cantilever ada 0, kita menghubungkan titik-titik momen ujung yang dihasilkan. Jadi dengan metode Clapeyron kita akan menghasilkan momen-momen ujung. Ya, momen-momen ujung. Dari mana datangnya momen-momen positif? Itu adalah kita membuka free body masing-masing AB, BC, dan CD. Kemudian kita menghitung reaksi peletakan dan mendapatkan momen-momen positif. Ya, kita gambarkan ini adalah kurva momen-momen positif yang diperoleh. Dari sini juga setelah menghitung masing-masing free body tadi, VA, VB, VB arah A, VBC, VCB, VCD, kita juga dapat menghitung dan menggambarkan diagram gaya lintang. Ya, untuk yang ketiga, Hardy-Cross. Itu suatu metode untuk menghitung portal dengan mudah dan cepat. Itu dikenal dengan mudah dan cepat. Pada tahun 1902, Hardy-Cross mendapat sarjana seni dan pada tahun 1903 mendapat sarjana sains di Inggris. 3 tahun berikutnya dia mengajar matematika di Akademi Norfolk. Umur 23 tahun dia mendapat sarjana muda teknik sipil di Institut Teknologi Amerika. Dia bekerja 2 tahun di Departemen Bangunan Jembatan. Hardy
Cross mendapat gelar kehormatan Magister Teknik Sipil di Harvard University pada tahun 1911. Setelah itu, Cross bekerja sebagai asisten profesor atau lektor di Brown University. Pada tahun 1921, dia diangkat menjadi profesor teknik sipil di Illinois University. Pada tahun 1937 sampai 1951, dia sudah pensiun, tetapi tetap mengajar di Yale University dan sebagai ketua prodi teknik sipil. Nah, metode Cross ini sudah tadi saya sampaikan bahwa ini yang suatu metode manual yang paling praktis, yang paling efisien, paling cepat ya, bukan efisien. Bisa lebih cepat, efisiensi bidang waktu lah, lebih cepat dalam proses perhitungan yang manual. Ya memang kalau digunakan untuk bangunan bertingkat banyak, itu proses ulang distribusi dan induksinya akan begitu panjang sehingga terjadi kesulitan. Nah, metode Cross yang tadi ditemukan oleh Hardy Cross pada pertengahan abad ke-20, jadi tadi dikatakan bahwa metode ini efektif digunakan untuk menganalisa struktur bertingkat tinggi. Ya, yang dimaksud bertingkat tinggi sini kalau nanti kita menggunakan bantuan komputer seperti Excel itu bisa lebih mudah, tapi kalau manual sekali memang agak sulit, tapi lebih praktis dan efektif. Dan memang lebih efektif ya kalau kita bandingkan dengan metode slope deflection, yaitu pengembangan daripada metode Clapeyron untuk menganalisa struktur bertingkat tinggi. Maka kalau slope deflection akan diperlukan banyak persamaan untuk mendapatkan momen di tiap-tiap titik join. Metode Cross lebih sederhana, di mana tidak diperlukan persamaan seperti pada metode slope deflection maupun Clapeyron. Nah, di metode ini, ya, kita harus sebelum menganalisis sampai ke mendapatkan momen cross ujung, kita harus menentukan seperti halnya pada metode Clapeyron, yaitu menentukan kekakuan daripada batang-batangnya, ya, kekakuan batang, kemudian menghitung momen primer atau fixed end moment. Setelah momen primer dihitung, kita juga yang tadi dari kekakuan batang kita mendapatkan distribution factor, itu faktor distribusinya. Nah, kemudian momen distribusi yang dihitung, kemudian dihitung juga carry over moment atau diinduksi. Dan terakhir setelah dijumlah, ya, kita akan mendapatkan momen cross. Kemudian dari momen cross kita mendapatkan momen ujung. Jadi tetap menghasilkan momen-momen pada titik kumpul, efektif untuk menghitung portal tidak bergoyang dan portal bergoyang. Dan yang keempat, yang terakhir, itu adalah Fukuhe Takabeya. Ya, Takabeya setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah negeri Nagoya, Takabeya melanjutkan pendidikan di Universitas Fukuoka 1916 sampai 1919. Setelah itu dia menjadi dosen sampai pada tahun 1921. Dia mendapatkan doktor pada tahun 1922 di universitas yang sama dengan disertasi tentang perhitungan balok dengan gaya-gaya aksial. Dari tahun 1921 sampai tahun 1925 menjadi lektor kepala di Imperial Kyushu University. Pada bulan Mei 1925, dia diangkat menjadi profesor di Imperial Hokkaido University. Dia kembali ke kampus lamanya pada tahun 1947 dan menjadi profesor di Akademi Pertahanan Jepang tahun 1954 sampai 1966 dan seterusnya. Dia mengajar di University of Tokai sampai 1972. Nah, metode Takabeya ini kalau dibandingkan dengan metode Cross,
meskipun secara manual perhitungannya lebih rumit, tapi lebih sistematis sehingga metode Takabea untuk perhitungan manual itu dikatakan bisa untuk menghitung bangunan tingkat banyak. Ini salah satu buku menggunakan metode Takabea berjudul Kerangka Bertingkat Banyak. Nah, sistem distribusi dan induksi momen lebih tertib dan terstruktur ya dari masing-masing titik kumpul dan bisa berulang-ulang sampai siklus ke-4 kalinya. Jadi metode Takabea kita katakan suatu perhitungan portal bangunan bertingkat banyak yang berlaku anggapan dasar bahwa deformasi yang disebabkan oleh gaya tekan dan tarik dan geser dalam diabaikan dan hubungan antar balok dan kolom dianggap sebagai hubungan kaku sempurna monolit. Demikian kisah yang dapat disampaikan hari ini. Ya, sampai ketemu pada kisah berikutnya. Terima kasih.